sepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, baru berdua nih. Iya, belum ada yang masuk Kajai. Aduh, Ya, semaret katanya. Aduh. Libur Kajai? enggak. Sengaja Sekolah. dikosongkan. Tadi diberesin karena harusnya tadi jam 10. Harusnya hari ini jam 1 saya balik. Jadi jam 10 saya kerjain beres. Oke. Tinggal dikit lagi sih. Nyantai aja sambilan. Oke, siap. Kak Sofi tuh minta linknya. Itu di grup ada isian lagi tuh, Yang mana? yang registrasi peserta. Di grup yang itu ya? Iya, Yang 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 program banyak teks. itu? Iya, masa harus ngisi lagi sih? Iya, yang buat itu, tatap muka itu. Tatap muka kita di mana? Kayaknya mah di SMA KS SMK itu, KS itu. Oh, Semandak. Heeh. Kan ada 3 tempat tuh, Kubang Sepat, SMK 1 sama KS tuh. Kayaknya kalau yang SMK 1 kayaknya kita mah. heeh. Gak tahu tuh, antara 3 aja itu tuh. Pastinya sih kalau yang di Kubang Sepat itu Ciwandan sama Citangkil. Situ Kalau Ciwandan SMK Citangkil oh iya situ. berarti Jombang di SMK. Paling SMK Jombang mah ya. Iya, karena Cibeber juga di situ bergabung. Heeh, cuma di SMK itu kayaknya 3 kelas tuh. Yang di KS 2 kelas. Jadi kan semuanya ada 7 kelas tuh. Nggak dibikin satu, nggak boleh katanya. Jadi harus terpisah. Terus ngapain aja itu kita? Biasa belajar gitu pakai ini di kelas. Oh, di kelas. Di kelas gitu tuh. Biasa kerja kelompok segala gitu, aja. Dari pagi. Dari pagi sampai sore, ngantuk sampai aduh. Dari pagi sampai sore selama berapa hari? 1 minggu. Waduh, Nanti suratnya nyusul dari BGP, diizinin nanti juga sama Kepsek. 1 minggu tuh Kak Jai, kalau ngelihat dari jadwal sih tanggal 13 tuh sampai hari Sabtu. 13 itu hari Minggu loh. Hari Minggu tanggal 13 itu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dari hari Minggu ke hari Minggu. Dari hari Minggu ke hari Sabtu. Uh, Mulai itu setar itu udah belajar itu jam 8, selesai itu jam 4 gitu. Kak Jai. Nanti di situ tuh ada uang transportnya, ada uang pembinaannya katanya mah, ngedenger-denger mah. Terus ada souvenirnya juga gitu. Insya Allah ada uang saku gitu, bukan uang pembinaan, uang saku. waduh. Nantinya ada transportnya juga. Enggak harus disetting di rumah sama di sekolah ini kerjaannya. Apanya? Ya kerjaannya kalau memang 1 hari full di sana kan kerjaannya harus disetting supaya tidak ketinggalan anak-anak. Yang di rumah juga ketinggalan. Iya sampai sore. Waktu ini Hari Minggu mah
Pembukaan hari Minggu sampai sore juga. Iya, kalau ngelihat jadwal mah kurang tahu tuh nanti mah kalau udah di lapangan mah ya. Mudah-mudahan sih sampai dohor gitu. Biasanya sih lanjut setelah pembukaan dohor misalnya tuh sampai dohor, lanjut ke materi itu. Waktu ini mah. Ini kan waktu kemarin itu pembinaannya itu di Bogor ya, sama 1 minggu juga di sana. Di Parung itu. Iya di Parung itu. Sana seminggu. Seminggu terus sana lagi 2 hari kayaknya itu TKSI. Nginep juga lagi. Kita TKSI. 2 Gimana minggu lagi videonya? berarti ya? Apa Kajay? 2 minggu lagi berarti ya? 2 minggu lagi. Makanya yang bikin video ya kalau udah mah nggak apa-apa langsung di-upload juga gitu tuh. Modul ajarnya juga. Itu sebelum berangkat apa tatap muka itu video udah harus di-upload di LMS. Kan SMP mah STS terus minggu besok dan besok itu masuk ke P5. P5 belajar seminggu, P5 lagi. Masih Rencananya. STS dah minggu depan. Sekarang selesai kemarin hari Sabtu, hari Jumat. Jumat. Iya. Tanggal 30 ini seminggu kita P5. P5. Oh. Padat berarti ya di SMP tuh ya. Padat. Kalau di SMP 1 padat. Wih. P5 2 minggu, tapi prakteknya nanti. Jadi 1 minggu dikasih waktu untuk masuk kelas dulu, materi. Materi dulu gitu. Nanti seminggu lagi praktek gitu. Praktek, iya. Biasa nari segala gitu yang jualan gitu ya. Enggak, ini mah. Bukan. Ini mah apa namanya? Demokrasi, jadi pemilihan. Ketua Oh. OSIS. Kalau di SD mah kan kayak gitu tuh. Yang nari, yang bagian jualan gitu. Ini udah ada yang masuk nih. Oke. 4 orang tuh yang masuk tuh. 1, 2, 3, 4. Oh, baru 4 orang yang Cilegon hujan enggak, Kak? ya nggak hujan sini panas. Di sini menggeluduk tuh. Tapi panas agak kelihatan mendungnya gitu. Tadi mah panas banget. Saya khawatir kalau begini kayak minggu kemarin itu tuh. Aja mati lah listriknya. Mati langsung ya. Iya. Kalau mati lampu di sini sinyal juga susah. Iyalah, kan pakai wifi kan? Iya, pakai wifi langsung mati. Kalau yang pakai handphone ketika tetheringan ke handphone susah. Susah Karena ya, lama mereka lagi ya. jaraknya jauh juga. Nih baru ada 1, 2, 3. 3 masuk. Yang lainnya pada kemana ini? Belum pada masuk. Baru lebih 5 menit. Kita sampai jam berapa ini hari ini? 2:30. 2:30. 2 JP. Pengennya mah pagi tuh. Cuma kalau ngelihat pollingnya banyakan yang siang ya udahlah. Ya orang di polling ya, di polling mah iyalah. Kata saya di polling malah di polling. Kemarin ada yang ada yang WA gitu tuh. Istilahnya kenapa pagi katanya gitu. Ya udah coba saya polling aja. Yang lain kan teman-teman di polling juga gitu tuh. Ya nggak apa-apa sih ikut kata teman-teman gimana. Iya, udahlah. Yang lain ada yang pagi, ada yang siang sama. Tergantung pollingnya. Iya, saya udah rencanakan bahwa hari pagi-pagi jam 10 lah sampai jam 10 beres-beres. Ini kan 2 JP, makanya saya kasih polling itu. Kalau 1 JP aja, pasti pagi saya itu. Kalau 2 JP, nggak enak juga kalau ngituin sendiri, nentuin gitu lah. Makanya kasih polling aja. Udah berapa orang? 4. Kak Hasan udah masuk. Mana Kak Hasan ini? Iya, Uni. Ya, gimana kabarnya Kak Hasan? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lancar?
Alhamdulillah lancar untuk perjalanan mah. Yang nggak lancar ini nih Levi ini ngadat mulu, hilang-hilangan mulu jaringannya. Iya, di rumah tah, di sekolah Hasan? Di sekolah, Oh, di sekolah. nggak tahu lagi ada gangguan kali nih, tumben-tumbenan. Lagi itu jaringannya lagi bener sekarang. Ya ini lagi bisa nih. Berarti jaringannya lagi mendukung ini, ngikut Zoom ini Kak Hasan. Gimana videonya Kak Hasan, tugas video? Tuh dibuka videonya. Udah sampai mana? Alhamdulillah udah sampai 1.5 berapa tuh? Keren, semangat Kak Hasan ini. Itu Kak Fisuk, gimana videonya? Udah sampai mana tugas videonya? Video pembelajaran? Ini baru ada 4 orang ini Kak Hasan. Awas tuh Kak Hasan, yang video ya, jangan lupa tuh. Insya Allah mau diulang lagi nih juga. Mencoba untuk ulang lagi. Soalnya banyak yang ini, banyak yang anak-anak keluyuran kemana-mana. Mau diulang lagi. Pokoknya jangan lewat 30 menit aja Kak Hasan ya. Iya. Kurang nggak apa-apa ya? Kurang paling semenit, apa-apa. Jangan kurangnya 10 menit, bahaya kan nantinya. Ya kira kurangnya 20 menit gitu, baru 10 menit berarti. Absen doang berarti. 10 menitnya ngopi ya. Iya, iya. Udah lancar kali Kak Hasan mah bikin video mah. HP-nya yang memorinya yang ini. Kurang mendukung. Mudah-mudahan aja ini dihapusin dulu. Siapa tahu bisa. Ban biru aja HP-nya. Itu setuju itu. Setuju itu kalau ada duitnya mah. Gak usah lem biru, ban biru aja sekalian. Banting ganti yang baru. Yang apel keroak. Nggak bisa makainya nanti. Apel keroak. Ini baru 4 orang ini Kak Hasan. Yang lain kemana ini? Apa dimulai aja ini? Gimana nih? Kakak-kakak, apa dimulai aja? Apa sambilan nunggu gitu? Mulai aja kayaknya Kak. Mari kita nunggu, nggak apa-apa sambil mulai. Oke, udah lewat 10 menit soalnya ini. Siap. Mudah-mudahan yang lain nyusul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak hebat semuanya sudah masuk ke ruang Zoom siang ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran buat kegiatan-kegiatan yang lainnya juga ya. Sebelum kita memasuki ke tahap selanjutnya ya, kita berdoa dulu ya kakak-kakak. Ya, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, di sini ada kesepakatan bersama ya yang akan selalu saya ingatkan kepada kakak-kakak sekalian. Kesepakatan bersama kita itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, dan memaksimalkan fitur chat, klik listen. Sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak-kakak, karena emang situasi sekarang, kondisi alam sekarang lagi kurang bersahabat ya, hujan segala gitu ya. Itu gangguannya itu suatu hal yang wajar ya kakak-kakak.
Ya, di sini ada tujuan sesi ya. Tujuan dari sesi kita kali ini, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Haji Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background design ya. Ya, agenda hari ini kita itu ada 3. 1, background design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Haji Dewantara dan kurikulum merdeka. Aktivitas pertama itu background design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ya, di sini ada menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak semua ya. Gitu ya. Coba Kak Hasan dari skala 1 sampai 10 tuh pemahamannya sudah sampai nomor berapa Kak Hasan? Mana Kak Hasan itu? Apakah masih nomor 5? Karena saya belum membaca modulnya, Kak. Gitu. Ya, Kak Desna, coba Kak Desna. Ya Kak. Ya, kira-kira. Kalau saya sih kayaknya 1 sampai 10 tuh kalau kurikulum PJOK 7 deh, 7. 7. Kenapa 7 itu? 7 ya, dibilang menguasai, saya nggak menguasai banget gitu ya, masih harus belajar. Tapi dibilang juga ya saya tahu gitu kurikulum PJOK, kurikulum merdeka itu seperti ini, tapi masalahnya penerapannya agak sedikit susah gitu tuh. Jadi belum paham banget deh, jadi 7 aja KKM. Masih harus ada proses tahapan selanjutnya gitu ya. Ya. Ya, menurut Kak Jai, berapa nih menurut Kak Jai skala 1 sampai 10 itu? Kira-kira seberapa dalam pemahamannya Kak Jai tentang kurikulum PJOK? Kalau saya 7,5 deh. 7,5. Lebih dikit ya. Kenapa tuh coba Kak Jai? Iya, sama aja gitu, agak beneran pemahamannya. Iya, masih proses lagi ya Kak Jai ya. Iya. Sekarang Kak Titik. Kak Titik ada nggak Kak Titik? Ya, ada hadir. Ya, coba Kak Titik, menurut Kak Titik skalanya 1 sampai 10 tuh nomor berapa menurut Kak Titik? Nggak jauh berbeda ya, pertengahan. Pertengahan. Okay. Iya, sama. Karena masih proses, masih banyak yang harus dipelajari. Tapi kalau dibilang nggak paham juga ya nggak paham, maksudnya ya paham gitu. Cuma masih banyak catatan-catatan yang masih harus diajarkan gitu, dipelajari, diperbaiki. Ya. Oke, terima kasih Kak Titik ya. Selanjutnya Kak Hasan. Bagaimana Kak Hasan? Ini Kak Hasan gak ada suaranya ini. Tadi ada suaranya. Oh iya, Umi. Ya, siap Kak Hasan. Skala berapa ini? Apakah skala 10 Kak Hasan kira-kira? 10 12-an kali, Umi. 12-an. Masalah pemahaman itu ya apa ya? Mau dibikin angka juga bingung karena banyak sekali yang belum dipahami gitu. Jadi susah juga kalau mau kasih ini ranking nilainya juga. Dibilang nggak paham, ya sedikit udah tahu gitu. Jadi belum bisa ngasih rankingnya berapa lah. Yes, ya, Kak Hasan. Terima kasih Kak Hasan. Itulah Ure, masalahnya itu kalau ngasih ranking itu berarti kita harus benar-benar paham gitu kan. Cuma saya belum bisa ngasih berapa peringkatnya, nggak bisa. Karena dibilang nggak tahu ya sedikitnya kita paham, dibilang paham benar ya enggak. Gitu. Jadi sama-sama masih meraba di arah mana. Iya siap, masih proses ya, masih proses pembelajaran ya. Jadi nggak ada yang istilahnya, saya ini sudah bisa nih, saya mau milihnya
angka 10 karena saya sudah mahir gitu ya. Padahal kita itu semua juga masih ada proses pembelajarannya ya kakak-kakak ya. Ya, di sini tadi tentang kurikulum itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan definisi kurikulum itu adalah seperangkat rencana ya Kak, dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran ya, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran yang mencapai tujuan tertentu. Jadi itu pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman ya, pedoman kita untuk mengajar ya kakak-kakak ya. Tujuan kurikulum PJOK itu meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, mengembangkan keterampilan motorik ya kakak-kakak dan koordinasi tubuh. 3. Mendorong partisipasi aktif dalam olahraga dan aktivitas fisiknya ya. Ya, ada strukturnya juga kurikulumnya ya kakak-kakak ya. Struktur kurikulum biasanya terdiri dari komponen teori ya, teori pemahaman kita ya tentang konsepnya juga, tentang praktiknya, terus aktivitas fisik siswa, terus materinya juga meliputi tentang olahraga ya, seperti olahraga senam, ada yang tentang permainan, juga ada yang tentang kesehatan juga ya kakak-kakak ya. Terus ada juga metode pengajaran. Ya, metode pengajaran itu berfokus pada pembelajaran yang aktif ya dan partisipatif ya, kayak menggunakan variasi metode seperti demonstrasi, latihan permainan, dan diskusi. Di sini juga ada evaluasi dan penilaian ya. Penilaian itu mengukur kemajuan siswa dalam keterampilan fisik dan pemahaman konsepnya ya. Mengukur seberapa bisa gitu tuh ya siswa untuk keterampilan fisiknya gitu. Terus yang keduanya penilaian dapat melibatkan tes, observasi dan itu ya, tes prakteknya juga dan selanjutnya integrasi dengan program lain. PJOK dapat terhubung dengan program olahraga sekolah ya. Kayak seperti program misalnya program ingin ada klub, misal klub voli gitu tuh. Itu adalah program sama program olahraga juga termasuknya integrasi dalam program lain gitu kayak. Di sini ada apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya boleh kakak-kakak nulis di tulisan di kolom chat ya, menjawabnya di kolom chat ya kakak-kakak ya. Ya monggo ditulis di kolom chat kayak. Belum ada yang masuk. Ya, monggo ditulis di kolom chat. Tujuan adanya dari pelajaran PJOK di sekolah, tujuannya itu apa? Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan menjadi lebih bugar gitu ya. Boleh ditulis di kolom chat di sini. Belum ada yang nulis apalagi mengetik kali ya.
boleh pakai suara, kalau ada yang mau pakai suara boleh, bahasan, mau diketik, monggo ya. Di sini apa tujuannya dari adanya pembelajaran PJOK? Ini baru ada 4 orang. Oh, ini belum ada ya? Belum ada yang ini menjawab di kolom chat. Apa jaringannya ini? Oh, udah nih. Jaringannya lama di sini nih. Kadesna untuk melatih konsep gerak dasar peserta didik, perkembangan fisik, dan mental sosial, penerapan pola pikir sehat ya, itu juga termasuk kayak. Karena kalau misalnya nggak ada istilahnya, nggak ada pelajaran PJOK, siswa itu nanti kayak misalnya menerapkan pola hidup sehat, makannya kadang anak sekolah SD ya misalnya gitu tuh, pagi itu mie, tangan kanan mie, tangan kiri es tuh. Sering itu saya sering dialami di sekolah saya juga. Walaupun sering kasih tahu juga, tetap kadang anak itu ngeyel ya. Ngeyel karena emang enak ya rasanya seperti itu. Tapi ketika fisiknya udah nggak kuat gitu, pasti akan down ya. Istilahnya perutnya udah nggak bersahabat nanti ketika 5 tahun ke depan atau 2 minggu ke depan, kalau fisiknya lagi nggak kuat, pasti perutnya melilit gitu, karena paginya tidak makan, cuma makannya mie pedes gitu, bakso gitu. Itu juga termasuk penerapan itu ya, penerapan tadi itu pola hidup sehat ya. Ini ke titik meningkatkan kebugaran, kemampuan fisik, keterampilan sosial, emosional, kognitif, serta dapat menerapkan budaya aktif bergerak ya. Bergerak bersama ya kayak. Terus kekhasan tujuan pembelajaran PJOK adalah meningkatkan rasa percaya diri, dari tanggung jawab serta disiplin pada peserta didik. Ya. Disiplin. Nah, di sini coba kekhasan nih. Di sini kekhasan, menurut kekhasan itu meningkatkan rasa percaya diri ya. Coba ya. Ceritakan coba kekhasan. Iya, masalahnya anak itu kalau kita ini banyak kali interaksi langsung, jadi anak itu bisa juga akhirnya dia mau berani untuk melakukan apa yang diarahkan oleh gurunya. Dan tanggung jawab apapun yang diarahkan, dia bisa mengembalikan kembali ke tempatnya. Oke. Yang umpamanya kita ambil bola, kalau kita arahinnya silakan dibalikin lagi, ya otomatis kembalikan. Kalau kita arahin ambil bola, main letak aja pada hilang sarangannya kan gitu. Jadi harus kalau begitu selesai harus tanggung jawab. Saya balikin lagi ke tempatnya gitu. Nah itu merupakan satu sifat disiplin juga. Iya. Jadi bisa diterapkan di rumah maupun di sekolah gitu. Terima kasih Kak Hasan. Efeknya ke sana. Oke, siap Kak Hasan. Terima kasih Kak Hasan. Ya, selanjutnya Kak Jai nih. Kak Jai belum nulis di kolom chat nih. Coba Kak Jai. Ntar lagi nulis dulu. Udah ngomong aja langsung, nggak apa-apa deh. Oh, ntar lah biar kerekam di situnya. Siap. Oke. Kak Jai mah biasa ngomongnya pakai mikrofon nih. Iya, siap Kak Jai. Ya. Di sini baru ada 4 peserta. Nah, yang lain. Yuk. Ya, sekarang menurut Kak Desna nih, yuk. Iya Kak. Ini untuk melatih konsep gerak dasar. Coba ceritakan. Kak, sebentar. Sebelum itu di grup WA itu pada minta link buat Zoom, Kak. Di Jabri aja sih, jangan lewat situ ya. Kalau tuh di WA saya kirim. pada minta link, entah nggak bisa masuk apa gimana.
Itu Takutnya aja mereka dia kan. nungguin. Oke, di Japri aja Kak, di Japri. Oh, dah, lanjut ya. Oke, siap. Konsep ini tujuan PJOK tadi itu kalau menurut saya ialah untuk melatih konsep gerak dasar anak. Kalau SD kan biasa ya lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Biasanya jadi tujuan PJOK itu untuk melatih gerak dasar anak, dari anak yang dari Ya. TK ke SD kita harus melatih gerak dasar menangkap, melempar, itu kan awal. Terus tujuan PJOK juga untuk melatih fisik, otomatis dengan melatih gerak dasar kita akan melatih fisiknya dari lari, lompat, lempar, seperti itu. Dan untuk mental ini sebenarnya agak sulit sih kalau misalkan hanya di PJOK-nya saja, tapi cukup Iya. untuk mental kan dia tampil ke depan, berani ke depan itu udah termasuk mentalnya cukup baik. Jadi PJOK juga bisa membantu untuk melatih mental. Dan saja untuk sosial kan kerjasama, mereka bisa dengan permainan berkelompok itu bisa melatih sosialnya, komunikasi, seperti itu. Kita juga pembelajarannya berkelompok itu bisa melatih sosial, serta ada penerapan budaya hidup sehat. Karena kan dalam PJOK di setiap materi di semester 1 atau 2 pasti semester 2 pastinya ya, ada namanya tentang pola hidup sehat. Kalau kelas 5 kan tentang apa tuh? Tentang merokok, tidak boleh merokok. Ngakok Kelas ya. 6 tentang education atau tentang ini apa namanya? Tentang menjaga kebersihan Kasihan gitu alat kan badan. reproduksi. Ya, untuk kelas 1 itu juga ada kan untuk kesehatan segala macam, dan untuk SMP juga ada tentang pola hidup sehat. Jadi PJOK itu berkaitan besar dengan pola hidup sehat karena di setiap materi babnya pasti ada. Jadi itu Kak. Oke, terima kasih ya. Cukup itu ya penjelasannya, cukup rinci ya. Keren Kak Desi. Ya, terus di sini menurut Kak Titik ya. Iya. Jadi kalau menurut saya tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah ini tujuannya itu untuk meningkatkan kebugaran anak. Ya. Jadi istilahnya kan kadang ada yang berkata tubuh yang sehat belum tentu bugar. Tapi tubuh yang bugar sudah pasti sehat. Nah, kemudian untuk meningkatkan kemampuan fisik anak. Jadi kemampuan fisik anak ini bukan hanya kekuatan, kecepatan, dan daya tahan atau kelincahan, tapi juga koordinasi tubuh dari anak itu. Sehingga bisa membantu anak-anak tumbuh sehat, kemudian kuat dan bugar. Selanjutnya untuk sosial dan emosional. Nah, di pelajaran PJOK kan ada olahraga invasi atau olahraga tim ya. Nah, itu berkaitan dengan keterampilan sosial. Jadi kayak melatih kerjasama, komunikasi, kemudian sportivitas gitu ketika permainan. Dan itu didapatkan melalui pelajaran PJOK. Dan untuk emosionalnya, nah ini masuk juga. Kadang kan dalam olahraga invasi itu ada menang dan kalah atau ada kontak fisik, dan itu bisa menimbulkan emosi untuk peserta didik. Nah, melalui pelajaran PJOK kita bisa menerapkannya gitu untuk membentuk karakter yang positif gitu. Emosionalnya bisa dikontrol gitu melalui pelajaran PJOK. Kemudian apa lagi tadi tuh? Lupa. Serta menerapkan kognitif sudah pasti ya, kan mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa dan kuat. Nah, itu berpengaruh dari sosial emosional. Dan kalau tubuhnya kuat, sehat, bugar, sudah pasti menerima materi gitu, siap kemampuan pola pikirnya untuk menerima materi. Nah, setelah semuanya tercapai, anak-anak diharapkan itu bisa menerapkan budaya aktif bergerak, karena pada dasarnya anak-anak itu memang sudah seperti sudah bawaannya untuk nggak mau diem gitu. Tapi melalui pelajaran PJOK ini diharapkan bisa diarahkan menjadi bergerak yang terarah atau aktif yang sehat gitu maksudnya. Begitu Kak Uni. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ya Kak ya.
Ya, di sini ada menurut pencapaian ya, pembelajaran PJOK kurikulum merdeka ya. Pendidikan jasmani dan kesehatan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta ya. Ya. Yang satu mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi di posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri dan kompetensi dan kreatif. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai ya, fair play, kerja tim, dan inklusivitas ya. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Ya, sekarang mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tulis di kolom chat ya, atau resend untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak ya. Di sini ada, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran menjadikan sebagai acuan? Ya, sekarang boleh monggo ditulis di kolom chat ya, kakak-kakak ya. Boleh langsung, misalnya mau langsung ngomong, boleh klik raise hand ya di situ, raise hand ya. Di sini yang udah masuk coba. Kak Gusto, Kak Septian, terus siapa lagi satu lagi? Udah ya. Kamu Tia. Ya. Di sini menurut Kak Gusto, bagaimana nih terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kak Gusto sudah menjadi dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya selama ini di sekolah SD2 itu lepasnya dari kurikulum apapun, kita harus menyesuaikan ya zamannya. Apabila ada istilahnya kurikulum baru, kita juga bisa mengikutinya, terutama PJOK ya. Apapun terlepas dari kurikulum apapun, tetap kalau PJOK itu sudah termasuk ke dalamnya. Itu kira-kira Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, menurut kamu Tia? Tunggu kamu Tia. Kamu Tia, Kak Septian. Kak Septian, Budi Cahya. Ya Kak. Oke. Ya, siap. Menurut saya, kan terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu, kalau sesuai dengan apa yang sudah terjadi di sekolah, menurut saya, untuk tujuan mata pelajaran yang menjadikan sebagai acuan sudah baik atau belum, kalau menurut saya pribadi, karena saya yang melakukan, itu sudah terlaksana dengan baik Kak. Karena apa yang menjadi tujuan, misalkan saya ingin anak itu bisa, dari tidak bisa menjadi bisa, melakukan passing, itu terjadi Kak. Jadi tujuan mata pelajaran menjadikan acuan itu sudah terjadi, memahami dengan baik atau tidak, alhamdulillah sudah Kak. Begitu Kak mungkin. Oke, terima kasih. Menurut kamu Tia? Mana kamu Tia nih?
Ya, kamu Tia, boleh ditulis di kolom chat. Mau langsung ngomong boleh kamu Tia. Yang lainnya boleh ditulis di kolom chat ya, kakak-kakak ya. Pertanyaan ini ya, pertanyaan apakah selama terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Ya, selanjutnya ini ada lagi ya kakak-kakak ya. Ya, di sini dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan itu bisa dicapai? Ya, boleh ditulis di kolom chat juga ya kakak-kakak ya. Ditulis di kolom chat. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai ke siswanya gitu, seperti tadi kayak Kak siapa itu, Kak Septian katanya sudah tercapai karena tadinya yang tidak bisa sudah menjadi bisa. Yuk, monggo ditulis di kolom chat kakak-kakak. Di sini baru ada yang tujuan yang tadi itu ya. Ya, kamu Tia mana ini kamu Tia ini? Enggak ada suaranya. Kamu Tia. Ya, dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan? Tujuan yang bisa dicapai ya. Boleh langsung, mau langsung ngomong nggak apa-apa, langsung berbicara. Boleh langsung, kalau misalnya ngetik lama ngetiknya. Langsung boleh ya. Ya, boleh Kak yang mau langsung ngomong. Klik send ya Kak ya. Raise hand ya Kak ya. Yuk. Siapa? Yuk yang mau. Kajai ini. Mana Kajai? Ya, menurut Kajai bagaimana ini Kajai? Nah, di sini ada menurut saya untuk tujuan ini bisa dicapai terutama untuk mengembangkan dan menerapkan serta mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak sebagai partisipasi dalam aktivitas jasmani dan pemenuhan kepercayaan ini bisa dicapai. Insya Allah bisa lah. Terus tentang yang kayak tadi yang Kak Titik itu tentang emosional itu pasti akan tercapai. Kenapa? Karena kita dilatih untuk mau menerima hasil, mau apa ya namanya, legowo, ada menang ada kalah. Menurut saya. Oke, siap Kajai. Jadi ada seperti tadi ya, kayak Titik menerapkan kebugaran ya, kemampuan fisik, keterampilan sosial, emosional, dan kognitif, serta dapat meningkatkan budaya aktif bergerak, jadi berkesinambungan ya Kak ya. Ya, selanjutnya, ini memahami tujuan umum itu penting ya Kak ya, karena sebagai acuan untuk memahami ya muara akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CB dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke tujuan pembelajaran. Di sini ada bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan dengan benar, tujuan. Tadi di sini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi ya atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Ya, di sini ada proses pikir
backward design ya, kayak di sini ada proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan ya. Satu, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar strategi pembelajaran. Di sini backward design ini banyak diantaranya yang kita tidak familiar ya kayak meskipun istilah ini sudah lama berkembang. Dalam konteks pembelajaran backward design itu suatu pendekatan merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancangnya langkah-langkah apa yang dibutuhkan ya. Apa aja ya langkah-langkahnya gitu. Untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang dalam pengembangan program pembelajaran backward design ini juga menggunakan metode yang sama, yakni capaian atau tujuan diteruskan dengan bergerak ke belakang menentukan penilaian ya. Pengalaman belajar aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ya. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam merupakan proses yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan ya. Ya, proses backward design ini dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan ya tadi ya kayak mengidentifikasi capaian pembelajaran ya. Pada tahap ini kita melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman ya, keterampilan apa yang harus kita kuasai, terus ini ada masuk kuasai oleh murid di akhir suatu fase. Capaian pembelajaran harus jelas ya. Harus jelas, terukur dan rencang dan standar atau tujuan pendidikan ya. Terus capaian pembelajaran sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui dokumen kurikulum merdeka ya kayak. Tugas kakak-kakak itu misalnya membuat modul ajar itu pada bagaimana memecah capaian pembelajaran itu menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil menjadi anak tangga menuju capaian pembelajaran dalam satu fase. Itu tahapan yang pertama kayak. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Langkah-langkah selanjutnya adalah menentukan penilaian ya. Atau pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid itu mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut untuk materi penilaian dalam pelatihan ya, misalnya pelatihan bola nih gitu tuh, dikasih soal misalnya untuk yang sering sering latihan bola gitu tuh dikasih soal, sama yang enggak senang bola juga dikasih soal juga. Itu juga ada penilaiannya kayak untuk mendapatkan jadi untuk mendapatkan nilai-nilai itu harus kita pengumpulan buktinya gitu tuh. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dari strategi pembelajaran ya. Pada tahap ketiga ini akan merancang metode mengajar apa yang paling sesuai, konten apa yang menjadi minat murid nih supaya murid itu suka gitu, dan bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterbatasan dan pembelajaran ya, keterbatasan kakak-kakak ya akan dituntut untuk memfokuskan pada rancangan instruksi yang sejalan dengan logis dan membawa mereka ke arah capaian yang diharapkan ya. Selanjutnya ya, di sini ada pesan kunci ya. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan ya. Backward design
juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan ya tujuan, langkah, dan pembelajaran dan penilaian lainnya. Sekarang ke aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar? Definisi di bawah ini ya menurut kakak-kakak ya. Ya, ini kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ya. Menurut kakak gimana nih? Betul? Betul apa ini? Salah ini. Menurut kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Yo, monggo. Betul, Bu. Betul, Kak Sofi betul. Yang lainnya, coba. Betul, ada yang ngomong misalnya salah. Kak, boleh, yo. Coba, yang lainnya. Kak Sofi. Ya, Kak siapa lagi nih? Iya, Bu. Betul. Betul. Kak Kusto, Kak Titik, ya apa tuh menurutnya? Menurut Kak Kusto, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ya, kalau ini memang betul, itu kurikulum itu adalah salah satu merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan pada saat pembelajaran. Oke, coba. Siap. Ya, selanjutnya nih. Ya. Nah, belum katanya itu. Jadi kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan itu belum betul katanya tuh Kak Gusto ya sama Kak Sofi. Nanti ada penjelasannya juga di sini kayak. Ya, kalau buku teks peserta didik dapat dikaitkan adalah suatu kurikulum. Itu betul apa salah juga ini? Ya, monggo menurut yang lainnya. Ke Desna, Kak Jai, Kak Titik, Kak ini, Kak Septian, Kak Mutia. Ya. Gimana tuh? Betul apa salah? Kak Hasan. Ayo, jawab. Kak Uni. Ayo. Ya. Kalau menurut saya buku teks peserta didik itu bukan dikatakan suatu kurikulum ya, tapi bagian, salah satu bagian yang ada di dalam kurikulum. Berarti termasuknya belum betul ya gitu ya? Ya, kurang tepat. Jadi Kurang bukan tepat, kurikulum, ya, Iya. hanya bagian dari implementasinya Di aja. dalamnya itu. Oke, ya. Ya. Betul, Kak Titik ya. Keren. Ya, selanjutnya di sini ada kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya. Gimana menurut kakak-kakak nih? Ini apakah tepat, apakah enggak gitu tuh? Ayo. Ya, Kak Sofi? Iya, Bu. Menurut saya sih tepat juga sih, Bu. Karena ya kurikulum juga termasuk perangkat untuk pembelajaran guru terhadap nanti apa yang dibelajarin buat ke peserta didik. Oke, ya terima kasih Kak Sofi. Ya, di sini ya kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap ya. Ini tepat ya. Kalau yang dua ini kurang tepat kakak-kakak ya termasuknya gitu. Tetapi ini ada di dalamnya gitu ya. Selanjutnya ya komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka ya. 1. Struktur kurikulum, 2. Capaian pembelajaran, 3. Pembelajaran dalam asesmen, 4. Penggunaan perangkat ajar, 5. Kurikulum satuan pendidikan ya. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari
karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan. Pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan pencapaian pembelajaran. Kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan itu dikembangkan, digunakan untuk apa ya, atas dasar karakteristik ya pendidikan visi misi ya tadi itu ya. Selanjutnya ya, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Agar bermakna ya kakak-kakak ya, kurikulum operasional suatu pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks ya dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira buat Bapak Ibu guru dapat menyusun program yang relevan dan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal ya. Selanjutnya ya, di sini mari berbagi cerita ya pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum ya, kurikulum PJOK ya kakak-kakak ya. Ya, di sini bagaimana kakak-kakak selama merancang program PJOK sebagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK, apakah merancangnya sangat sulit sekali ya untuk merancangnya karena kurikulumnya ribet ini gitu tuh misalnya. Ada yang misalnya saya merasa kalau misalnya merancang PJOK gampang lah, soalnya disesuaikan dengan siswa gitu tuh, sesuai dibikinnya dengan kesesuaian siswa gitu tuh. Misalnya siswanya seperti ini, saya mau bikin merancangnya seperti ini dengan konsep seperti ini gitu ya kayak. Jadi nanti saya kirim Google Doc-nya ya, di sini nanti kakak-kakak menceritakan ya di Google Doc apa saja selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari di murid kelas PJOK. Apa sih nilainya gitu tuh? Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ya ke dalam proses pengembangan kurikulum. Ya. Jadi saya kirim ya lewat chat kayak. Oke. Kolom chat ya, bentar ya. Masuk ya di kolom chatnya ya kayak. Ya, coba dicek, dibuka ya, apakah bisa di sini ada 3 ya kakak-kakak ya pertanyaannya. Nomor 3 belum ditulis ya. Oke, saya tulis dulu pertanyaan nomor 3. Bisa diketik ya kayak, udah bisa diedit kayak. Udah bisa diketik kau nih. Siap. Nomor 3, bagaimana kakak-kakak proses
Mulai Nutik, Kak Septian, Kak Titik, Kak Jai. Masih di pertanyaan nomor 1 ya. Filosofi tujuan mengajar juga di sekolah digunakan untuk melatih bagaimana peserta didik mampu melakukan. Ini yang pertanyaan 1 sampai 3 tadi ini Kak Sofi. Baru masuk ini Kak Sofi. Ternyata menyusun program pembelajaran. Monggo yang belum ditulis di kolom chat.
Ya, coba dicek yang udah. Ya, di sini terpacu dalam panitia, terpacu dalam kurikulum nasional nomor 1 berinovasi berdasarkan hasil dengan penetapan panjangan. Ini pertanyaan nomor 1, kesetiaan dengan cara menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih materi sesuai dengan keadaan peserta didik, menggunakan pendekatan kepada peserta didik. Titik dengan menerapkan beberapa langkah untuk merancang program PJOK dengan cara 1, menganalisis terhadap kebutuhan siswa baik dari segi fisik, kognitif maupun sosial, emosional. Kedua, menentukan tujuan pembelajaran. 3, memilih materi pembelajaran. 4, memilih metode pembelajaran dan mengevaluasi pembelajarannya. Pasti di akhir kita mengevaluasi ya. Selanjutnya KDS-nya dengan cara melihat capaian pembelajaran. Setelah itu ditentukan oleh materi, disusun dengan pembelajaran sesuai dengan CP ya, sesuai. Nah, harus tersedianya waktu yang cukup melaksanakan aktivitas jasmani di sekolah dalam merancang kajian penelitian terpacu pada kurikulum nasional. Ini baru ada beberapa yang isi ya. Dipelajari pendekatan terhadap pencapaian tujuan, kesetiaan, keterampilan fisik, kerjasama kelompok, kesehatan, kebugaran peserta didik, nilai sportivitas, disiplin, dan keseriusan. Artisnya setiap peserta didik bernilai karena peserta didik memilih keunikan tersendiri ya, unik kadangnya siswa itu ya, sehingga kita sebagai guru PJOK harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan keragaman peserta didik. Untuk dipelajari kemudian adalah pendekatan terhadap anak terkait tujuan pembelajaran, inovasi, dan apa itu nggak kelihatan sekian ya. Ya, lanjut pertanyaan nomor 3. Hasan mana ini? Kak Hasan belum ngisi nih, Kak Sofi. Ya, sambilan ditulis Kak ya. Sambilan ditulis, sambil lanjut ya kayak sambil ngedengerin gitu. Ya, yang belum diisi lanjut diisi kayak. Di sini ada 6 faktor ya kakak-kakak. 6 faktor mempengaruhi perkembangan program PJOK ya. 6. Ya, yang pertama kebutuhan dari karakteristik peserta didik, yang kedua konteks masyarakat, yang ketiga waktu, yang keempat alokasi jam pelajaran, yang kelima cakupan dan tahapannya, yang keenam teknologi ya. Pak Hasan bolehlah pendapatnya pakai suara sebelum lanjut ke tahapan selanjutnya. Mana Pak Hasan ini? Bolehlah Pak Hasan. Yuk. Belum lanjut. Yuk Pak Hasan. Hasan mana suaranya ini? Sofi, Kak Sofi. Yuk, suaranya Kak Sofi. Iya, Bu. Siap. Menurut yang lain dulu, Bu. Saya lagi nanti nih takut mikirnya kopleset salah. Enggak ada yang salah. Enggak apa-apa. Yuk, lanjut. Lagi yang lain dulu, Bu. Nanti saya yang kedua lah.
Dianyang ikin. Ya, Kak Hasan, Kak Kusto, boleh. Alamak, baru mau masuk. Ya, yang lain boleh. Kak Desna, Kak Titik. Lagi fokus kayaknya ngerjain ini. Kalma, udah masuk belum itu Kalma itu? Maaf, Habis kemana Kak Alma? ya Kak. Ya. Ini suruh apain Kak? Oh iya, tadi ada pertanyaan. Nanti saya share lagi aja ya itunya apa? Google Doc-nya ya Kak ya. Nanti diisi. Ya. Sambil ngisi ya langsung. Udah masuk. Ya. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi. Kak, tapi maaf aku dari HP Kak. Kenapa? Aku on-nya dari HP Kak. Oh, oke. Berarti nggak bisa kebuka ya ini. Ya, di foto aja nih ininya nih. Soalnya mana itu? Pertanyaannya. Bentar. Nih. Yang satu, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan? Boleh difoto atau ditulis ke Alma dulu gitu tuh. Boleh nanti di kolom chat nulisnya nggak apa-apa ya. Di foto lebih cepat di foto ya Kak. Udah. Oke, yang kedua apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk menjadi murid di kelas PJOK. Ini udah. Terus yang ketiga bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Ya, catat. Oke. Ya, selanjutnya di sini ada 6 faktor ya kakak-kakak ya. 6 faktor pengembangan program PJOK ya. Yang ke satu, kebutuhan dan karakteristik peserta didik ya. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasikannya kebutuhan dalam penyusunan program PJOK. Sambilan Kak ya, sambil ditulis saja ya jawabannya Kak ya. Jadi ketika menjadi seorang pendengar, kakak-kakak sering mendengarkan dengan penuh perhatian dan sistematis. Kita juga mendengarkan fakta, perasaan, dan persepsi siswa kayak. Sebagai orang dewasa kita jarang mendengarkan dengan serius tentang apa sebenarnya yang hendak disampaikan oleh peserta didik ya. Selain mendengarkan, ada banyak cara mengidentifikasi ya kebutuhan peserta didik ya. Beberapa cara tersebut adanya pengamatan terhadap performa peserta didik ya, mengidentifikasi kesulitan mereka, apa yang sulitnya gitu ya. Terus menemukan informasi apa yang mereka lakukan di luar sekolah ya. Kadang kita tahu informasi itu dari teman-temannya, kadang gitu tuh ya. Berbicara dengan orang tua atau murid untuk mendapatkan itunya ya, perspektifnya ya yang berbeda, melakukan survei dan analisis kebutuhan ya. Jika kebutuhan ini teridentifikasi, maka kakak-kakak dapat menganalisis
dan menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi ya. Ya, terus yang kedua konteks masyarakat ya. Sini ada konteks masyarakat, analisis terhadap konteks masyarakat dapat dilakukan dengan mengkaji ya sumber daya ekonomi, lingkungan fisik, dan latar belakang penduduk ya dalam arti etnik atau agamanya dan tingkat pendidikannya, fasilitas ya yang tersedia dan lain-lainnya ya. Semua akan menjadi informasi penting dan merancang kurikulum. Selain itu ada beberapa orang ya atau suatu masyarakat yang tidak cukup menyukai pendidikan jasmani. Barangkali mereka dulu mengalami pengalaman negatif ya dengan mata pelajaran ini ya. Mereka yang menganggap positif pendidikan jasmani, diantaranya ada juga yang sering salah paham dalam mengartikan mereka memahami pendidikan berdasarkan pada apa yang mereka alami dulu ya. Misalnya dengan mengalami pendidikan jasmani yang hanya dibangun di atas fondasi latihan olahraga ya. Bisa jadi dari pengalaman ya membentuk pemikiran ya mereka bahwa pendidikan jasmani adalah semata-mata aktivitas olahraga di sekolah, bukan sebagai pembelajaran ya. Nah, di sini kita sebagai guru menjadi tugas bersama ya, menyadarkan masyarakat mereka yang bahwa PJOK adalah pembelajaran peserta didik ya. Sampaikan kepada mereka apa yang kakak-kakak lakukan, tujuan dan standar pengawalan program kakak-kakak dapat bagaimana memfasilitasi peserta didik untuk mencapainya ya. Sini ada waktu ya. Waktu tidak sedikit ya. Tidak sedikit guru PJOK di luar sana mengajarkan sambil ya mengalir mengikuti waktu yang bergulir. Mereka tidak memperhatikan bagaimana waktu yang benar-benar tersedia sepanjang tahun, bahkan sepanjang jenjang pendidikan ya. Anak dalam merancang pembelajaran PJOK ya, terdengar dari fase tumbuh kembang anaknya, perencanaan dalam skala jenjang pendidikan, dan fase tahunan dalam semester atau dilakukan oleh semua guru. Ya. Selanjutnya alokasi jam pelajaran ya. Alokasi jam pelajaran ya. Di sini ada filosofinya ya, untuk SD atau MI itu 3 kali 30 menit ya. 3 kali 30 menit berarti 70 menit ya kayak per minggunya. Per minggu lagi. SMP 2 kali 40 ya, 80 menit ya. Ya 1 CP-nya 30 menit, berarti ya SMA 2 kali 45 menit ya. Ya, di sini kuatkan apa ini? Sederhana sebetulnya. Alokasi waktu berapapun akan selalu kurang bagi mereka yang tidak dapat menggunakan waktu tersebut secara realistis dan bijak ya. Kuncinya di sini adalah bahwa kakak-kakak harus meracik atau unsur-unsur perencanaan yang memungkinkan peserta didik mencapai apa yang bernilai dalam PJOK. Artinya kakak-kakak harus cukup memiliki pengetahuan ya tentang bagaimana teknis penjadwalan dan bersikap ya realistis ya mungkin dengan apa yang menjadi tujuan kita sebagai guru PJOK ya. Cakupan dan tahapan ya. Yang kelima, cakupan tahapan. Faktor lain dari pengembangan program pembelajaran itu pemilihan konten berikut, bagaimana konten ini dipecah ya menjadi tahapan-tahapan ya. Pemilihan konten di sini merujuk pada cakupan serta lebih detail ya cakupannya ya. Di sini ada konten apa saja yang diajarkan, apa yang menjadi fokus dari konten tersebut ya. Kegiatan apa yang fokusnya dan di aktivitas apa yang dipilih oleh di dalam konten itu ya, aktivitas pelajarannya apa yang dipilih gitu ya. Setelah kita menentukan cakupannya, kita mengurutkan atau menentukan tahapan aktivitas pembelajaran ya. Disebut sebagai tahapan sebagaimana kakak-kakak aktivitas untuk program PJOK ya.
harus mempertimbangkan tujuannya ya kakak-kakak ya. Terus yang keenam itu teknologi ya. Di sini ada teknologi ya. Keenam itu teknologi. Di sini pernah ya kita teknologi ada COVID-19 itu merupakan pandemi yang memukul kita semua ya, terkecuali banyaknya jiwa yang melayang dan dapat dibandingkan dengan apapun ya. Jadi waktu pas kita terkena COVID itu olahraga juga susah kayak untuk ketemu anak juga susah. Jadi kita via online ya. Kita suruh di grup masing-masing. Siswa-siswa suruh gerak seperti ini. Dipraktekkan nanti dikirim ke ke bapak guru atau ibu guru lewat japri ya. Setelah kayak gitu kita menilainya pusing juga ya, karena satu-satu harus dilihat ya waktu pas kita mengalami COVID itu kayak gitu tuh. Jadi susah untuk untuk dalam pembelajaran PJOK gitu ketika pas lagi ada pandemi gitu itu prakteknya tidak sesuai gitu ya. Kadang ada yang tidak mempraktekkan, ada yang tidak kirim gitu tuh ya. Karena via teknologi gitu tuh ya. Ya. Selanjutnya. Ya. Sini sambilan sudah selesai mengecek di sini ya Pak ya. Selanjutnya sini ada aktivitas ya ketiga ya, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Haji Dewantara dalam pendidikan nasional ya. Terus menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ya? Apa nih ya? Nah, sini. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka ya. Yakni satu ya, kita fokus pada materi esensial ya, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Ya, yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakteristik ya, dan karakter ya. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Terus, ya selanjutnya yang ketiga itu kita fleksibilitas ya. Fleksibilitas pembelajaran ya. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik ya. Karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan budaya setempatnya. Ya, di sini mari kita diskusikan pemikiran Ki Haji Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum Merdeka ya. Kita ya kakak-kakak sebagai guru PJOK ya harus lebih memikirkan kebutuhan peserta didik ya, dengan kodratnya atau dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Ya, kodrat alam dari peserta didik itu bermain ya, kodrat zaman itu adalah memaksimalkan teknologi yang ada ya. Di sini Ki Haji Dewantara menganalisis bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak ya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya berkekuatan dengan kodrat yang ada pada anak ya, agar dapat memperbaiki lakunya, memperbaiki ya punya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak ya. Kadang anak-anak itu pengen mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya ketika misalnya kita main bola itu ya, siswa itu. Misalnya chest pass atau misalnya dribbling. Ya sepengennya dia aja gitu tuh kebahagiaan dia, pengennya kayak gini, dipantulinnya bukan kayak gitu nak.
tetapi tetap aja ya dibebasin aja dulu gitu misalnya gitu, dibebasin, setelah itu kalau sudah selesai nanti barusan dijelasin apa yang tadi dilakukan itu kurang, itu betul belum apa ya, belum belum pas gitu. Nanti kita arahkan supaya menjadi lebih baik lagi gitu. Ya, pada akhir sesi hari ini peserta dapat memahami 3 karakteristik utama dalam kurikulum Merdeka ya. Dalam kurikulum Merdeka serta keterkaitan prinsip ya. Di sini ya. Prinsip pemikiran Ki Haji Dewantara ya. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas ya dengan backward design ya. Di sini yang menganalisis belum selesai ya Kak ya. Di sini ada yang menganalisis ya. Oke. Di sini udah ada Kak Hasan. Ya, lanjut yang tadi Kak ya. Kak Hasan, satu faktor mempengaruhi peserta didik adalah faktor internal psikis yang ada dalam keluarga. Ya, yang lainnya, monggo yang belum diisi dulu pertanyaannya kayak yang tadi menurut kakak-kakak, pandangan kakak-kakak gitu ya. Kak Uni, Kak Mutia boleh? Kak ini? ya. Kak Alma boleh ya langsung pakai suara nggak apa-apa. Oh iya, soal yang tadi ya Kak? Iya, siap. Ya, yang pertama itu saya selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari kurikulum, yaitu dengan mengacu pada referensi buku paket yang dipakai sekolah, kolaborasikan dengan program yayasan yang sudah ada. Karena kan saya kebetulan mengajar di sekolah swasta, Kak. Ya. Terus yang kedua, sesuatu yang bernilai yang penting untuk dipelajari peserta didik adalah proses pembelajaran itu sendiri dan pengalaman yang didapatkan anak-anak dari pembelajaran. Dan yang terakhir, saya mengintegrasikan program yang sudah ada terhadap pengembangan pembelajaran PJOK, yaitu dengan cara mengkolaborasikan program pembelajaran PJOK yang sudah ada dan terus melakukan pembaharuan atau inovasi, Kak. Sesuai dengan zamannya gitu ya, kodratnya gitu kayak. Ya, selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Alma ya. Ya, terima kasih sudah berpendapat gitu. Ya, selanjutnya Kak Sofi, tadi katanya pengen nomor 2. Yo, monggo. Mana Kak Sofi nih? Ya Bu, ya, siap. Aduh ya. Aduh, ya udah bismillah Bu. Ya, apa soal tadi Bu? Ya. Ya, yang pertama Bu. Merancang program PJOK berdasarkan kurikulum yang baru nih Bu ya, kurikulum Merdeka. Kadang saya juga ada senior yang kelas 9 Bu, makanya yang tadi dibilang Bu Alma pun ya kita harus kolaborasi ataupun kita kerjasama untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan, kembali lagi saya juga di swasta, kembali kebijakan melihat peserta didik kemampuannya Bu. Tuh yang kedua tadi itu apa soalnya Bu ya, lupa saya. Apa tuh yang kedua? Yang kedua soalnya apa sih Bu? Wah, nggak dicakutin. Yang kedua, kalau yang kedua, kalau enggak yang lain aja Bu, gantian Bu. Ya, apa saja selama ini dianggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari. Ya, apa saja yang
Boleh yang lain berpendapat? Lanjut ya, sudah. Pak Iqbal itu Bu, coba takutnya ingin berpendapat Pak Iqbal Bu. Dipanggil tadi nggak semau. Udah lanjut ya. Udah mendekati mulai itu 2:30 ya. Takutnya nanti kalau kelebihan jam takut diprotes nanti. Kayaknya nggak enak juga. Karena kita sesuai dengan JP aja kayak. Sebentar lagi kayak. Boleh tapi sedikit lebih mah waktunya nggak apa-apa kayak. Yang penting jangan 1 jam. Tadi mengenai isi pendidikan Ki Haji Dewantara dalam pendidikan nasional kurikulum merdeka ya. Ki Haji Dewantara itu seorang tokoh pendidikan ya, kakak-kakak. Ya, pendidikan Indonesia yang dianggap sebagai bapak pendidikan nasional ya. Ia memiliki visi yang kuat tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia dan berusaha keras untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia ya. Ya, di sini menjadi dasar-dasar pendidikannya itu pendidikan untuk semua ya. Pendidikan adalah hak setiap individu ya kakak-kakak, tanpa memandang status sosial, gender ataupun latar belakang budaya ya. Ia memperjuangkan ya akses pendidikan yang merata bagi umat, bagi semua anak Indonesia termasuk yang berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu. Jadi merata ya. Yang kedua, pendidikan berbasis budaya. Pendidikan haruslah memperhatikan dan membangun kearifan lokal serta budaya setempat. Ia mendapatkan bahwa pendidikan yang menghormati dan memperkuat identitas budaya akan lebih efektif dan membentuk karakter dan memajukan bangsa ya. Seperti kayak P5 seperti itu kayak pendidikan yang holistik ya. Pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga memperhatikan perkembangan fisik, emosional, sosial individu ya. Ada pendidikan karakter juga menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat dan dalam pendidikan ya. Menurutnya pendidikan harus membantu mengembangkan sifat-sifat seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab. Yang kelima, pendidikan yang relevan dalam kehidupan. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari ya. Pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata ya. Sehingga murid dapat mempersiapkan diri dengan baik ya. Tantangan masa depannya. Keenam, pendidikan sebagai alat pembebasan ya. Pendidikan sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan ya, yang berjuang untuk menciptakan pendidikan untuk memberikan kesempatan pada semua individu untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik ya. Dasar-dasar pendidikan Ki Haji Dewantara ini masih relevan sehingga saat ini menjadi landasan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia. Kontribusi dan pemikirannya dapat dalam bidang pendidikan telah memberikan pengaruh ya yang sangat besar ya. Ya, seperti kata Ki Haji Dewantara dalam kurikulum merdeka, setiap anak adalah bintang yang berkilau ya. Dan setiap murid memiliki potensi unik ya yang perlu diungkapkan, ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah ya. Jadi emang semua anak atau semua siswa itu adalah bintang yang berkilau, nanti berkilau suatu saat pasti akan berkilau ya. Anak-anak itu atau siswa-siswa itu dengan belajar dia akan mendapatkan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakannya ya, gitu. Seperti itu kakak-kakak ya. Selanjutnya ya, terima kasih ya. Terima kasih ya kakak-kakak sudah mengikuti ya Zoom selama 2 JP ya. Semoga semuanya diberi kesehatan, kelancaran ya, keberkahan buat kita semua ya kakak-kakak ya. Lancar semuanya tugas-tugasnya, tugas
PKG-nya mudah-mudahan diselesaikan ya sesuai dengan waktunya, dan yang ada mengikuti PPG semoga diberi kelancaran ya dalam mengerjakan tugasnya ya. Kita harus bisa membagi waktunya ya. Di sini ada ya kepanggil PPG juga ya Kak ya. Banyak Kak. Ya. Ini sudah yang menulis analisis baru berapa orang ini Kak? Saya cek. Ya, baru sedikit ya yang nulis. Sini yang hadir berapa orang nih? Sebelum kita tutup ya. Saya tutup dulu kakak-kakak ya. Nanti kita foto bersama ya sebelum tutup. Ya, mohon maaf bila ada salah kata ya atau perkataan saya ya di Zoom ini, semoga bisa dimaafkan ya kakak-kakak, karena di sini kita juga sama-sama proses belajar Kak ya. Jangan menganggap saya sebagai pemateri ya, tapi di sini saya memfasilitasi kakak-kakak, dan di sini juga kita sama-sama belajar ya, belajar supaya menjadi lebih baik lagi. Ya. Sebelum menutup kita foto bersama dulu aja Kak ya. Oke, boleh dibuka Apanya buka? kameranya. Oke, ntar ini biar kelihatan semua ini kayak gimana ini. Lupa. Dalam motor saya itu enggak ini ya. Ntar Bekas sek SD3 pun mantep kan. dari mana ya? Ntar Kak. Bekas sek beda. Siap ya Kak ya. Ya, mana ini? Kak Titik, Kak Sofi. Kak Sofi, Kak siapa lagi nih? Yuk, ya dibuka kameranya Kak. Tunggu. Tuh pada on cam semua. Apa sinyalnya ini? Ya, siap. Wih, pada kameranya nggak kelihatan ini. Siap Kak ya. Kita foto bersama. Oke. Angkat 3. Oke. Semoga nanti yang lainnya bisa hadir ya ke depannya ya. 1, 2, 3. Belum. Aduh, nggak pas. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Ya, bebas, kayak bebas. Siap. Bebasnya hilang. Bebasnya hilang. Ya, siap. 1, 2. Ayo pada bebasnya hilang. Bebasnya hilang. 2, 3. Pak, jangan hilang dong. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih kakak-kakak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Sama-sama. Terima kasih juga Kak.